jamaah taklim kajian. Mudah-mudahan insyaallah Allah ridwan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Faslun ala fasal fi qasdi sholati wa jam'iha. Di dalam masalah mengqashar sholat dan menjamak sholat. Fi qasdi sholati, di dalam hukum mengqashar sholat wa jam'iha dan menjamak sholat. Mengqashar sholat itu artinya adalah meringkas. Sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, itu namanya mengqashar. Sholat zuhur 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat diqashar diringkas menjadi 2 rakaat. Wajib lihat dan menjamak sholat. Adapun menjamak sholat itu, jamak itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar, dikumpulkan dilaksanakan di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim, jamak yang didahulukan. Kemudian sholat zuhur dan sholat asar disatukan, dikumpulkan, lalu dilaksanakan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Itu boleh. Kemudian juga mengqashar sholat zuhur 4 rakaat diqashar, diringkas menjadi 2 rakaat. Itu boleh. Jadi itu berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka mengqashar sholat, maka tidak berdosa, tidak salah jika kemudian kamu itu mengqashar sholat. Akan tetapi hukum mengqashar sholat, meringkas sholat atau menjamak, mengumpulkan sholat itu ada tata caranya, ada hukumnya. Mari disimak, ini sangat penting. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi musafir. Siapa musafir itu? Artinya mutalabbisi bis safari, yakni orang yang melangsungkan diri bepergian atau melakukan perjalanan. Jadi bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan itu boleh mengqashar sholat atau menjamak sholat. Sholatnya yang 4 rakaat diqashar, diringkas, itu boleh. Asalkan musafir melakukan perjalanan jauh. Wasfus sholatir rubaiyati, mengqashar sholat yang bangsa 4 rakaat, tapi yang boleh diqashar atau yang boleh diringkas itu adalah sholat yang bangsa 4 rakaat. Apa itu sholat yang bangsa 4 rakaat? Sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat boleh itu diqashar, dikurangi menjadi 2 rakaat. Apalagi sholat asar 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Apalagi sholat isya diqashar menjadi 2 rakaat. Itu boleh. Yang boleh adalah sholat yang 4 rakaat jumlahnya, itu boleh diqashar, diringkas menjadi 2 rakaat. La ghairiha, tetapi kemudian menjadi tidak boleh hukumnya diqashar min sunaiyatin, yakni dari sholat yang 2 rakaat, wa sulasiyatin, atau sholat yang 3 rakaat, itu tidak boleh hukumnya. Seperti sholat subuh 2 rakaat, itu tidak boleh diqashar karena jumlahnya 2 rakaat.
Sholat maghrib 3 rakaat tidak boleh dikurangi 2 rakaat lalu menjadi 1, itu tidak boleh. Yang boleh dikosor itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat, duhur, asar, dan isya, itu yang boleh. Wajib qasri sholatir rubaiyah, yang boleh hukumnya mengkosor sholat, meringkas sholat yang 4 rakaat duhur, asar, dan isya bihumsi syara'ita, dengan 5 syarat. Tapi orang mengkosor sholat itu boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu 5. Jadi bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, itu boleh mengkosor sholat yang 4 rakaat, tapi ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Al-awwalu, yang pertama syaratnya ayyakuna safaruhu, perjalanannya itu ayyakuna, hendaknya ada safaruhu, perjalanannya itu ay asyahsi fi ghairi maksiatin, artinya arah perjalanan seseorang tetapi dalam rangka bukan maksiat. Kalau misalnya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Jawa Tengah, dari Jakarta ke Yogyakarta, itu boleh dikosor sholatnya. Tapi syarat pertama, bepergian kita, safar kita, perjalanan kita itu bukan maksiat, bukan dalam rangka maksiat. Kalau maksiat itu tidak boleh. Huwa ada ia syamilun, harus mencakup lil wajibi, bagi perjalanan yang wajib. Apa itu perjalanan yang wajib? Qadha'i dainin, seperti untuk membayar hutang. Misalnya melakukan safar, musafir ke Jogja, tapi ke sana itu untuk bayar hutang, itu wajib hukumnya untuk membayar hutang. Ketika dalam rangka untuk membayar hutang melakukan safar jauh, maka ketika di tengah jalan tiba saatnya zuhur, boleh zuhur itu diringkas menjadi 2 rakaat. Boleh. Nanti asar boleh, asarnya dikosor menjadi 2 rakaat, itu boleh. Itu perjalanan wajib untuk membayar hutang. Kemudian walil mandubi, perjalanan yang disunnahkan, kasolatir rohimi, seperti untuk menyambung silaturahim. Misalnya ketika Idul Fitri, selesai Idul Fitri di Jakarta sehari, besok Pak Anas pulang ke Malang. Pak Anas pulang ke Malang dari Jakarta. Ini adalah perjalanan sunnah namanya, karena untuk menyambung silaturahim dengan kerabat. Maka orang yang seperti itu di tengah jalan sholatnya itu boleh dikosor. Walil mubahi, dan perjalanan yang mubah, kasyafari tijaratin, seperti perjalanan untuk berdagang. Misalnya kita ke Jawa Tengah karena untuk berdagang, boleh. Boleh. Hukumnya mengkosor sholat itu boleh. Amma safaratul maksiyati, adapun perjalanan yang maksiat, kasyafari liqat'it tariqi, seperti bepergian untuk membegal jalan. Ya, kalau misalnya perjalanannya itu maksiat seperti untuk mengambil tanah orang, untuk merampas tanah orang. Kita ini ke Jawa Timur, tujuannya untuk merampas tanah orang. Nah, itu tidak boleh. Kita ke Surabaya untuk merampok, untuk mencuri. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Nah, malah makanya fala yatarahhasu fihi bi qasrin wala jam'in. Kalau untuk mencuri
untuk merampok, untuk merampas tanah, fala yatarassasu fihi biqasrin wala jam'in, maka tidak boleh, tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat kalau untuk maksiat, untuk hal-hal yang dilarang, itu tidak boleh. Nah, ini penting. Yang kedua, wasani, dan yang kedua, antakuna masafatuhu, harus ada jarak tempuh atau ukurannya, ayat as-safari sittata asyara farsahan, perjalanannya itu 16 farsah, tahdidan secara pasti, fil asahhi, menurut qaul yang benar. Ini direktur mana? Masyarakat mana? Masyarakat mana? Coba maju ke depan, maju ke depan. Ini penting. Yang kedua, perjalanan atau musafir yang boleh mengqashar sholat itu boleh, tapi perjalanan ukuran jaraknya itu antakuna masafatuhu sittata asyara, 16 farsah. 16 farsah itu sama ukurannya dengan 88,7 km. Nah, Pak itu juga boleh sebagai driver. 8, perhatikan masyarakat, 88,7 kilometer itu sama dengan 16 farsah. Kira-kira dari Jakarta itu 88 kilometer, 88,7 atau 90 kilometer itu dari Jakarta sampai kemana? Ke Bandung, ke Semarang, Cikampek. Ya, kemana? Sudah nyampe 90 kilo. Iya. Dari sini ke Palimanan. Dari sini ke Palimanan. Palimanan itu sudah jauh mana? Oh, Cirebon ya, awalnya Cirebon. Kalau ke Bandung, belum ke Bandung. Belum. Ke Bandung, berarti lebih juga. Ini ukurannya 88,7 atau lebih lah, 90 kilo. Jadi kalau perjalanan itu mencapai dari Jakarta ke Cirebon 90 kilo, maka itu sudah boleh di perjalanan, kalau sampai waktunya turun, berhenti di rest area, turun 4 rakaat, boleh diqashar menjadi 2 rakaat. Bagaimana? Usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran mustaqbilan qiblati ada ilaika. Saya sholat fardhu dhuhur 2 rakaat qashar, itu sudah boleh. Perjalanan dari Jakarta ke Cirebon ya. Itu namanya qashar saja. Nanti misalnya jam 11 misalnya, jam 11 kita dari Jakarta terus nanti jam 1 misalnya zuhur lah nyampe di rest area mana misalnya. Jadi itu boleh rest area zuhur yang 4 rakaat dilaksanakan menjadi 2 rakaat. Nanti terus sampai kemana? Ya memang kalau pas berapa? Kalau dari Jakarta ke Cirebon itu pakai mobil pribadi bisa ditempuh berapa jam? 4 jam ya. Karena kalau dari Jakarta ke Suramadu itu 1 jam. Kalau saya pulang ya dari Jakarta ke Suramadu itu. Memang perjalanan sekarang ditempuh dengan pesawat, dengan mobil itu agak cepat ya. Kenapa? Ya karena hukum ini dulu dibuat oleh zaman sahabat, oleh zaman Nabi, kemudian tabi'in itu, di mana waktu itu perjalanan itu tidak menggunakan pesawat dan mobil, tapi menggunakan unta atau jalan kaki, sehingga 16 farsah atau 88,7 km itu kalau ditempuh pakai kuda atau unta dia bisa beberapa hari.
disitulah yang kemudian dibuat hukum boleh untuk keringanan, untuk meringankan yang 4 menjadi 2. Ya kalau sekarang memang kalau pakai mobil itu agak cepat, tapi bukan kendaraan cepatnya yang menjadi ukuran, tapi adalah jarak tempuh. Kalau sudah jarak tempuh 80 atau 90 itu 90 km itu sudah boleh dijamak atau dikosor boleh. Asalkan itu jarak tempuh ya, masyarakat ya. Apalagi kalau ke sini ke Semarang, apalagi kalau ke sini ke Surabaya, apalagi kalau dari sini ke Jogja atau ke Malang, malah itu lebih bisa ya, seperti itu. Jadi yang boleh mengkosor atau menjamak sholat jarak tempuhnya itu 16 parsah, atau tapi kalau di googling itu beda-beda ya. Ya Pak, kalau di googling kayaknya beda-beda ukurannya, ada yang berapa yang tidak sama. Tapi di sini di kitab 16 parsah sama dengan 88,7. Jadi dari sini dari Jakarta ke Cirebon ya, itu sudah bisa dikosor. Jadi kalau kita berjalan dari sini ke Cirebon tujuannya untuk pulang kampung, silaturahim, maka ketika nyampe waktu zuhur kita berhenti di rest area, maka itu boleh sholat zuhur dikosor, yang 4 rakaat diringkas dikosor menjadi 2 rakaat, itu boleh. Nggak usah usalli, tidak usah langsung niat Allah, niat dalam hati saya sholat zuhur 2 rakaat kosor, tapi harus ada 2 rakaat kosor. Nah, itu boleh, tidak masalah ya. Atau nanti dijamak, dikumpulkan, misalnya dari sini ke Jawa Timur, dari sini ke Malang, zuhur ini, waktu zuhur ini tidak sempat. Kalau mobil pribadi masyarakat mungkin bisa kita berhenti kapan saja sesuai kehendak kita. Tapi kayak saya pulang ke Madura, ketika naik bis Pangkalan Kencana, itu ada waktu-waktu tertentu yang bisa turun dan makan istirahat. Misalnya dari sini jam 10, nanti berhenti jam 2. Maka kalau kita paham hukum, jam 2 berhenti, nanti ini setelah jam 2 ini nggak berhenti lagi, paling berhenti nanti jam 9 malam. Maka yang seperti ini, kalau bis itu berhenti hanya di waktu-waktu tertentu, maka ketika berhenti di jam 2, nah kita berhenti jam 2, maka sekaligus di situ sholat zuhur dan sholat asar dikumpulkan. Itu namanya dijamak. Jadi kita sholat zuhur dan sholat asar dikumpulkan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim, jamak yang didahulukan. Jadi sholat zuhur dan sholat asar dikumpulkan di waktu zuhur, menjadi sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Menjadi, karena apa? Karena nanti ini setelah jam 2 ini nggak berhenti ini. Sampai ini berhentinya jam 9. Nanti ketika jam 9, maka sholat isya dan sholat maghrib dijamak takhir. Maghrib dan isya dikumpulkan, dilaksanakan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Seperti itu. Kalau naik bis, karena bis itu nggak bisa pak supir berhenti, nggak bisa, dia ada jamnya. Dia ada jam makan, jam istirahat. Kecuali kalau kita pakai mobil pribadi, itu bisa. Kalau pakai mobil pribadi bagaimana baiknya? Kosor saja. Misalnya dari Jakarta jam 9, nanti jam 12 berhenti di rest area, kita mau ke Semarang atau ke Jogja misalnya. Berhenti zuhur di rest area, sholat zuhur 2 rakaat. Itu bukan jamak, namanya kosor. Sholat
sholat saja zuhur 2 rakaat kosor saja. Nanti begitu perjalanan lagi nyampe zuhur asar berhenti lagi, kosor lagi. Bagusnya seperti itu. Tapi juga boleh kalau kita ingin sekaligus mengkosor karena perjalanan ada orang meninggal cepat-cepat misalnya, boleh zuhur di jamaah nanti asar nggak berhenti lagi ketemu maghrib, itu boleh. Seperti itu ya. Seperti itu kalau kemudian kita ini menempuh perjalanan atau musafir bepergian, tapi musafirnya bukan untuk merampok atau mencuri, bukan untuk maksiat, itu boleh ya, seperti itu. Kemudian wasadisu yang ketiga, ayyakuna hendaknya ada al-qasiru mengqasar salat itu mu'addiyan lis-shalatir rubaiyati, yakni sebagai orang yang melaksanakan salat secara ada. Tetapi salat yang diqasar itu adalah salat yang dilaksanakan di dalam perjalanan itu. Salat dalam perjalanan itu ada, salat yang ada pelaksanaannya di waktu perjalanan itu namanya boleh dikosor. Kalau tidak bisa. Amal fa'idatu hadaran, adapun sholat yang ditinggalkan atau sholat qadha di kediaman atau di rumah, misalnya kita ini di rumah tidak sholat, nah ini fala tuqdha, maka tidak boleh hukumnya diqadha maksuratan secara qasar di dalam perjalanan. Tapi kalau sholat yang kita tinggal di rumah lalu kita melaksanakan musafir, sholat yang ditinggal yang tidak zuhur misalnya kita tidak melaksanakan sholat, lalu setelah zuhur kita melaksanakan musafir, maka sholat yang ditinggal di rumah itu nggak bisa diqadha di dalam perjalanan, nggak bisa. Nah, ya yang berikutnya ini wal fa'idatu, dan adapun sholat yang ditinggalkan yang tidak dilaksanakan fi safari di dalam perjalanan, tuqdha fihi maksuratan, maka boleh diqadha fihi di dalam perjalanan maksuratan secara qasar. Kalau dalam perjalanan boleh. Kita ini sudah musafir, zuhur kita tinggalkan tidak laksanakan, maka boleh nanti diqadha atau diqasar di waktu asar, itu boleh. Kalau bolehnya itu hanya dalam perjalanan, fil hadar, maka tidak boleh qadha diqasar atau di kediaman. Kemudian setelah perjalanan misalnya dari Jogja atau dari Surabaya kita pulang ke Jakarta, nyampe di Jakarta maka sudah tidak berlaku qasar. Kalau sudah sampai di tempat tujuan tidak bisa lagi. Nyampe di Madura, nyampe di Malang, nyampe di Cilacap nggak bisa kalau sudah nyampe tujuan qasar lagi. Qasar itu ada waktu kita dalam perjalanan. Wajib yang keempat, ya hendaknya berniat al-musyafiru, orang yang melakukan perjalanan, al-qasar lis-sholati, sholat ma'al ihrami, bersama takbiratul ihram, tiga dengan sholat tersebut. Jadi niatnya ketika takbiratul ihram, niatnya dalam hati. Kalau mazhab Syafi'i bersamaan. Ini kalau ingin di mazhab Syafi'i. Jadi ketika Allah nawaitu fardhat dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala, lintaskan dalam hati niat bahwa aku niat sholat fardu zuhur qasar 2 rakaat karena Allah, cukup. Tapi kalau mengikuti Imam Ahmad, sudah di halaman masjid ada niat mau qasar langsung Allahu Akbar, tak apa. Makanya kalau di bedanya nih, imam-imam yang ada di Masjidil Haram, kenapa kalau takbir singkat? Ya, Allahu Akbar, begitu kan? Imam-imam Masjidil Haram, Allahu Akbar. Kalau kita, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu imamnya
mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Niatnya itu di rumah, niatnya itu di jalan, niatnya itu sebelum masuk ke sini sudah niat. Jadi ketika takbir nggak niat lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, harus musolli. Jadi begini, Allah, makanya panjang. Kenapa panjang? Karena masih berniat dalam hatinya. Tapi kalau imam-imam enggak, karena niatnya di jalan, di luar. Ya begitu bedanya. Tapi qasar, karena ini mazhab Syafi'i, kitab yang saya pakai, maka berbarengan dengan takbiratul ihram. Kemudian wal khamisu, dan yang kelima, alla yatamma, hendaknya tidak bermakmum fi juz'in, di satu bagian dari min sholatihi, dari sholatnya, mukimin, dengan orang yang mukim, ay artinya biman yusolli, orang yang sholat tammatan, sholat yang lengkap. Jadi kita misalnya dalam perjalanan nyampe di Cirebon, asar di Cirebon misalnya, lalu di Cirebon itu kita masuk ke dalam masjid, masjidnya itu mau melaksanakan sholat berjamaah. Lalu kita itu masuk, maka kita itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang mungkin di situ, tak bisa, tak boleh. Jadi kalau kita mau mengkosor sholat, kita harus sendirian, atau kalau kita 3 orang, 4 orang, mendirikan sholat berjamaah bersama musafir. Jadi musafir itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Misalnya di tengah perjalanan ada masjid yang melaksanakan sholat jamaah, sholat secara lengkap, maka musafir kita itu tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut, karena itu orang mukim. Tapi kalau misalnya kita pulang ke Madura, itu kan ada banyak beberapa bis. Kalau di masjid itu atau di rest area itu adalah orang-orang ini semua musafir ini semua. Musafir ini lalu kosor sholatnya itu dengan berjamaah, maka boleh. Kalau sama-sama musafir boleh. Tapi kalau musafir dengan orang mukim, yang ada di situ adalah orang mukim, misalnya kita nih di Al-Amir, sholat seperti ini maghrib, lalu ada orang dari Palembang berhenti di terminal mana? Damri, masuk ke sini mau mengkosor sholatnya dengan berjamaah kepada kita, tidak bisa. Harus dilaksanakan sama-sama musafir sama orang mukim, tidak bisa. Jadi seperti itu syarat-syaratnya ya. Jadi sekali lagi, bahwa hukum mengkosor sholat, meringkas sholat, dan menjamak sholat, menggabungkan sholat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh yang ukurannya 88,7, atau kalau dibulatkan 90 km dari sini ke Cirebon, kata driver ya. Ini riwayatnya driver ini ya. Maka itu sudah boleh sholatnya dikosor, yang zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, asar yang 4 rakaat menjadi itu boleh, atau dikumpulkan itu boleh. Asalkan juga perjalanannya itu bukan untuk maksiat, tapi perjalanannya itu untuk kebaikan, itu boleh. Jadi kalau mau pulang kampung tidak usah terlalu repot dan berat, karena Islam ini ringan, mudah, gampang. Ya, kalau tidak ada air misalnya di perjalanan boleh bertayamum. Yang penting sholat itu tidak boleh ditinggal sampai nafas keluar baru. Kalau masih ada nafas, sakit apapun, sholat itu tidak bisa ditinggal. Sholat tidak boleh ditinggal.
Al-Quran, oleh hadis, oleh ulama-ulama, dibikin istinbat hukum, ketetapan hukum untuk meringankan kita. Demikian, kalau misalnya nanti ada hal yang mau didiskusikan boleh. Tapi setelah ini karena waktunya mungkin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan sholat qashar, dan nanti minggu berikutnya insya Allah jamak takdim dan jamak takdim. Mudah-mudahan kita semua senang